Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa kita begitu banyak dipengaruhi oleh apa yang sedang tren di masyarakat atau yang disebut dengan social pressure, tekanan sosial, yang membuat kita sebetulnya membatasi potensi yang sebetulnya ada dalam diri kita, dan potensi itu tidak terbatas. Contohnya, kita seringkali mengajarkan kepada anak-anak kita belajar yang rajin, belajar yang pandai, yang cerdas, sekolah yang pinter, nanti supaya dapat pekerjaan, supaya kita bisa hidup. Itu bagus, tapi menurut saya membatasi juga. Seolah-olah hidup itu urusannya hanya supaya bisa hidup, survive, supaya dapat pekerjaan. Lah, itu membatasi sekali. Sampai-sampai nanti kalau ada sudah dewasa, ada yang tidak bisa hidup karena tidak punya pekerjaan. Lah itu, buahnya itu, karena dibatasi. Seolah-olah manusia itu tidak bisa hidup. Wah, kalau tidak ada pekerjaan tidak bisa hidup. Menurut saya itu membatasi. Saya membayangkan semut itu yang kecil sekali, otaknya kecil sekali. Kita otaknya besar sekali, semut aja bisa hidup kok. Survive, bisa cari makan. Masa kita yang punya otak begitu besar nggak bisa hidup, nggak bisa cari makan. Dan ada yang salah kalau sampai-sampai manusia yang punya pemikiran begitu cerdas sampai tidak bisa hidup, tidak bisa cari makan, itu ada yang salah. Entah apa yang salah, mungkin kita membatasi diri. Sejak kecil kita seolah-olah harus sekolah, harus dapat pekerjaan, baru bisa hidup. Itu membatasi menurut saya. Dan lagi, hidup itu bukan hanya masalah survive. Bukan hanya masalah mendapatkan pekerjaan. Tapi saya tidak mengatakan mendapatkan pekerjaan itu buruk loh ya. Hanya tidak bisa kita membatasi diri. Seolah-olah hidup itu hanya masalah sekolah, cari pekerjaan, lalu baru bisa hidup. Hidup begitu luas. Dan pekerjaan itu baru muncul sesudah revolusi industri. Sebelumnya ya tidak ada itu pekerjaan. Yang ada ya hidup. Dan hidup itu apa? Ya Anda, saya, itu ya hidup. Tidak ada hidup di luar itu. Dan hidup itu jauh lebih luas, bahkan tak terbatas. Kenapa kita seringkali menderita, susah? Karena kita membatasi hidup kita. Yang sebetulnya jauh melebihi yang bisa kita batas-batasi itu. Kalau dari kecil kita sudah dibatasi, dikondisikan, social pressure, harus sekolah, harus pinter, kemudian cari kerja baru bisa hidup, ya nanti ujung-ujungnya hanya hidup saja, tapi nggak bisa bahagia. Bahagia hidup itu lebih luas daripada sekedar cari makan. Ada relasi, ada empati, ada hidup rohani, ada kreativitas, ada art, ada seni, ada banyak hal yang lain yang tidak sekedar survive. Ada inspirasi, ada menciptakan sesuatu, ada mencintai, ada mengampuni, ada banyak hal yang lain. Bukan sekedar terus-menerus fokus pada satu hal. Earn for living, berusaha untuk mendapatkan sesuatu untuk hidup. Hai, itu penting, tapi jangan mengambil segala-galanya seolah-olah hidup hanya untuk itu. Nanti tidak bahagia. Bahkan ketika tidak bisa mendapatkan sesuatu, lalu tidak bisa hidup, lah itu kan keliru. Kita sendiri yang membatasi diri sendiri, sampai-sampai ketika kita sudah terbatas, lalu tidak bisa hidup. Padahal hidup itu limitless. Kemungkinannya itu tidak terbatas. Setiap bangun pagi, Anda bisa menjadi apa saja. Literally apa saja.
Wah, Anda bisa pergi ke tempat lain, tidak di situ lagi, bisa. Anda keluar dari pekerjaan Anda lalu pergi ke hutan, bisa. Anda hidup yang muyek, kemudian cari yang lebih tenang, bisa. Limitless. Kita sendiri saja yang seringkali membatasi hidup ini. Sampai kemudian stres. Saya sendiri menemui begitu banyak orang yang datang konsultasi kepada saya, frustrasi. Dan kemudian juga depresi. Dan ketika saya tanya, karena tidak bisa hidup, tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, tidak bisa membangun relasi, padahal sekolahnya dari luar negeri. Loh piye toh? Hal itu karena kita seringkali membatasi kemungkinan-kemungkinan kita sendiri. Tidak bisa melihat segala kemungkinan yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau kita membatasi diri, membatasi kehidupan, pada fokus pada bagian tertentu saja, spesialisasi, lalu kurang seimbang mengembangkan hal yang lain, padahal kehidupan itu adalah keseluruhan yang sangat kompleks, lalu kita mengharapkan bahagia, aduh ya mimpi kali itu. Kita fokus pada bagian satu saja, intelektual, kognitif, lupa mengembangkan relasi, berempati, mengembangkan intuisi. Lalu kemudian kita sulit berelasi, lalu tidak bahagia dan frustrasi. Lalu kita bingung kenapa? Ya karena kita sendiri membatasi diri sendiri. Kita kurang terampil dalam hidup, mengembangkan semua potensi kehidupan ini. Kalau kita diberi talenta 5 talenta, harus kita kembangkan menjadi 10, menjadi 100. Bukan hanya pada bagian mendapatkan rezeki dan kesejahteraan hidup dalam arti materi. Bukan hanya itu. Hidup itu kompleks sekali. Jangan hanya fokus pada satu bidang. Harus seimbang. Berempati juga harus belajar. Mengontrol emosi juga harus belajar. Sadar juga harus dilatih. Intuisi juga harus berkembang. Sehingga kita bisa membangun relasi dengan cukup dewasa. Emosi juga harus bisa dikendalikan. Keinginan-keinginan juga bisa harus dimengerti. Ini pokok atau hanya keinginan yang remeh-temeh tidak penting. Kita juga bisa memandang orang sebagai pribadi, bukan hanya kelebihan atau talentanya saja, atau kehebatannya saja. Orang itu lengkap sebagai pribadi, itu penuh, utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi selama ini kita hanya mengenal orang dan hanya mau mengenal orang kelebihannya saja. Kekurangannya tidak mau. Itu juga membatasi. Yang kita kenal hanya prestasinya, bukan pribadinya. Karena itu ketika orang itu menjengkelkan, kita lalu pergi, tidak mau lagi. Padahal kehidupan lebih kompleks dari itu. Tidak heran ketika kemudian orang menjadi tua, lansia, ditinggal pergi. Karena lansia itu nggak menarik sama sekali. Apalagi yang sudah hanya berbaring saja. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak produktif. Tidak positif menurut pikiran kita. Ya wajar kalau kemudian nggak diperhatikan. Dan karena itu begitu banyak orang, terutama lansia yang sudah tidak bisa berdaya, tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, kurang mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena kita mengkondisikan diri. Biasa membatasi. Pribadi dilihat hanya kualitasnya, hanya prestasinya, hanya kehebatannya. Itu yang dihargai. Ketika tidak berprestasi lagi, tidak produktif lagi, kemudian kurang berharga. Padahal pribadi ya pribadi. Prestasi pekerjaan itu menempel pada pribadi itu. Bukan segala-galanya. Tapi karena kita sudah terbiasa membatasi diri, melihat orang pribadi hanya kebaikan kualitasnya. Kalau tidak baik, tidak berkualitas, kita kurang menghargainya. Tidak produktif, kita kurang menghargainya. Akibatnya yaitu orang-orang yang tidak produktif menjadi tidak berarti. Lansia, orang sakit menjadi kurang bernilai. Padahal bukan hanya prestasinya, tapi pribadinya.
Setiap orang bahkan hanya dengan hadir saja, tidak usah melakukan perbuatan apapun yang besar-besar, yang sederhana saja sangat bernilai. Karena itu di dalam gereja kita beri teladan Bunda Maria. Bukan dilihat dari produktivitasnya, bukan dilihat dari kepandaiannya, ijazahnya, karyanya, bukan. Tetapi kesederhanaannya, ketaatannya, ketekunannya, imannya. Supaya semua orang itu bisa bahagia, semua orang itu bisa suci. Bukan dengan perbuatan yang hebat sekali, bukan dengan prestasi yang luar biasa, tetapi dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya, dengan imannya. Bisa, karena hidup itu begitu luas, tak terbatas. Maka mari kita hidup sepenuhnya. Jangan membatasi diri pada kualitas-kualitas, pada prestasi-prestasi, pada satu bidang saja. Seolah-olah hidup itu begitu sempit. Kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan rezeki, tidak bisa hidup. Padahal orang gila aja bisa hidup kok. Tidak usah pusing. Kita justru terbuka terhadap segala kemungkinan. Sehingga kita bisa melihat segala hal dan hidup sepenuhnya. Apalagi karena kita sadar bahwa kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Jangan membatasi diri begitu sempit. Because you are loved. Tuhan memberkati.